Serangan Amerika Serikat ke Iran kian dekat dengan banyak tanda keputusan telah diambil, sementara berita mengejutkan terus muncul. Korban tewas di Iran diperkirakan bisa mencapai sekitar 20.000 orang. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak warga Amerika segera tinggalkan Iran. Donald Trump secara terbuka meminta demonstran Iran merebut gedung pemerintah dan menyatakan bantuan segera datang. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mulai mengevakuasi ratusan tentara dari pangkalan udara terbesar mereka di Timur Tengah, Al-Udeid di Qatar. Pada bulan Juni 2025, selama perang 12 hari antara Iran dan Israel, inilah yang menjadi pertanda utama serangan bom Amerika Serikat terhadap Iran. Donald Trump menerapkan tarif 25% pada semua negara yang berdagang dengan Iran, termasuk Tiongkok. Dan disinilah terjadi sesuatu yang tak terduga. Ingatkah Anda sebelumnya Tiongkok, Rusia, dan Iran mengadakan latihan militer laut bersama secara demonstratif? Jadi di Brazil, Rusia, India, China, South Africa, kapal-kapal Iran segera diminta untuk meninggalkan latihan tersebut. Faktanya, Iran dikeluarkan secara retroaktif dari latihan militer Brazil, Rusia, India, China, South Africa seolah-olah tidak pernah ikut. Brazil, Rusia, India, China, South Africa ingin menghindari memprovokasi Donald Trump. Kini, sumber Bloomberg menyebut pihak Vladimir Putin memutuskan tak akan ikut campur dalam situasi di Iran. Putin memilih mengorbankan rezim Ali Khamenei di Iran daripada sepenuhnya memutus hubungan dengan Donald Trump karenanya. Nama saya Alexei Peci, ayo bahas topik ini bersama. Sebelumnya, subscribe channel ini, like, komentar di bawah, dan subscribe channel Telegram Peci News. Linknya ada di deskripsi. Dan jika episode ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, di akhir episode kalian bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan sponsor berbayar melalui link dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video ini juga tertulis dukung channel Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Jadi, semakin banyak tanda bahwa Amerika Serikat akan segera menyerang Iran. Saat ini juga, Amerika mulai mengevakuasi ratusan tentaranya dari pangkalan udara terbesar mereka di Timur Tengah, Al-Udeid, yang terletak di Qatar. Personel militer dipindahkan darurat ke fasilitas lain atau hotel di wilayah itu. Dengan cara ini, mereka ingin melindungi para personel dari kemungkinan ancaman jika serangan potensial Amerika Serikat terhadap Iran memicu tindakan balasan dari Teheran. Sementara itu, pemerintah Qatar telah mengonfirmasi dan menyatakan bahwa personel sedang ditarik dari pangkalan militer kutipannya sebagai respons terhadap ketegangan regional saat ini. Dalam pernyataan, otoritas Qatar ditekankan bahwa mereka akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan warga negara serta penduduk mereka sebagai prioritas utama. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan bertindak tegas terhadap Iran jika otoritas Iran mulai mengeksekusi pengunjuk rasa. Hari ini, Iran bersiap mengeksekusi pengunjuk rasa pertama. Namun, ada satu fakta yang mungkin kurang jelas di sini. Saya ingat Juni tahun lalu, tentara Amerika juga ditarik keluar dengan cara yang sama dari pangkalan udara Al-Udeid. Itu terjadi sebelum operasi Pentagon terhadap fasilitas pengayaan uranium Iran. Saya ingat fasilitas itu jadi sasaran serangan bom, lalu Iran membalas dengan menyerang pangkalan udara Al-Udeid. Saat itu, Amerika Serikat melakukan evakuasi pada dasarnya di saat-saat terakhir, dan ketika diketahui bahwa evakuasi sedang berlangsung hanya dalam hitungan jam, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran. Pada saat yang sama, pada 13 Januari, Amerika Serikat mendesak warganya untuk segera meninggalkan Iran, menyarankan mereka untuk mempertimbangkan keluar melalui jalur darat ke Turki atau Armenia, karena penerbangan udara tidak memungkinkan. Sehari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta rakyat Iran yang memprotes rezim Ayatollah memperluas aksi dan merebut lembaga pemerintahan, serta menjanjikan bantuan dari Washington. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan mengejutkan Donald Trump. Patriot Iran lanjutkan protes, rebut institusi, catat nama pembunuh dan pemerkosa, mereka akan membayar mahal. Saya membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan tanpa alasan terhadap para demonstran dihentikan. Bantuan sedang menuju, mari kita buat Iran hebat lagi. Sebelumnya, Presiden Amerika, saya ingatkan, menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan opsi yang sangat keras terhadap rezim Ayatollah, yang menurutnya telah melewati garis merah dengan membunuh para demonstran.
Lalu muncullah berita yang sangat mengejutkan. Menurut data terbaru dari pihak berwenang Iran, setidaknya 2.000 orang telah tewas selama penindasan terhadap para demonstran. Sekali lagi, 2.000 demonstran yang terbunuh, dan itu menurut data dari rezim Ayatollah. Pada saat yang sama, CBS News mengutip intelijen Inggris dan sumber di Teheran melaporkan bahwa selama aksi massa rakyat Iran yang melanda seluruh provinsi negara itu, serta penindasan brutal oleh pasukan rezim, korban tewas bisa mencapai hingga 20.000 orang, artinya 10 kali lebih banyak dari yang diumumkan secara resmi oleh pihak berwenang. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa para aktivis hak asasi manusia mengumpulkan data tentang korban tewas dari laporan tenaga medis di seluruh negeri. Namun dalam beberapa hari terakhir, aparat keamanan Iran melakukan penggerebekan di rumah sakit swasta di seluruh Teheran, menuntut staf untuk memberikan nama dan alamat para pengunjuk rasa yang dirawat di klinik, agar mereka bisa menindak mereka. Karena itu, para aktivis pada dasarnya kehilangan akses ke semuanya. Pada saat yang sama, saluran televisi oposisi Iran Internasional melaporkan bahwa sekitar 12.000 orang tewas selama aksi protes. Bagaimanapun juga, pada hari Selasa, sebuah video muncul di media sosial yang memperlihatkan lebih dari 400 jenazah warga Iran yang tewas selama aksi protes. Mayat-mayat yang ditumpuk di kamar mayat di pinggiran kota, yaitu hanya di satu kamar mayat di pinggiran Teheran, tercatat lebih dari 400 jenazah korban tewas. Apa yang bisa memberi kita gambaran tentang skala nyata dari penindasan ini? Selain itu, rezim Ayatollah telah mengumumkan bahwa dalam beberapa hari ke depan mereka akan mulai melakukan eksekusi publik terhadap para pengunjuk rasa. Donald Trump membatalkan semua negosiasi dengan Iran, padahal sehari sebelumnya Iran meminta Amerika bernegosiasi untuk meredakan ketegangan. Trump sempat setuju, lalu menolak dan mengancam menyerang Iran. Dan sepertinya militer Amerika memang sedang bersiap-siap untuk hal itu di kawasan Timur Tengah sekarang. Di sini muncul episode menarik tentang bagaimana Rusia aktif membantu sekutunya. Saya langsung katakan ini sarkasme. Apa yang terjadi? Sehari sebelumnya, Donald Trump mengumumkan tarif 25% bagi negara yang bekerja sama dengan Iran. Dan sebelum itu, Tiongkok, Rusia, dan Iran mengumumkan dimulainya latihan militer di dekat Afrika Selatan. Di dekat Iran, Beijing dan Moskow ingin menunjukkan persatuan dengan Teheran. Namun ketika Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan, di Brazil, Rusia, India, China, South Africa yang sama, Iran diminta untuk mundur dari partisipasi aktif dalam latihan Will to Peace 2026 dan menarik kembali kapal-kapalnya. Iran ditawari status sebagai pengamat dan Iran pun setuju. Dua kapal perang Iran yang sudah tiba di pangkalan Angkatan Laut Utama Republik Afrika Selatan, Simonstown, sekarang akan ditarik kembali. Latihan ini dipimpin Tiongkok dan diikuti kapal perang Rusia, Uni Emirat Arab, serta negara lain di kawasan. Iran malah diminta pergi dan tidak mengganggu. Namun, para sekutu ingin menunjukkan persatuan dengan mengadakan latihan militer bersama Iran. Trump berkata, silakan lakukan, tapi ada tarif 25% untuk kalian. Brazil, Rusia, India, China, South Africa yang awalnya menyeimbangkan Amerika berkata, orang Iran, bisakah kalian pergi? Kami tidak bersama kalian, tolong tarik kapal kalian. Nah, supaya tidak terlalu mencolok, tentu saja kami mendukung kalian, kami di pihak kalian, tapi secara terbuka, tolong pergi dari sini, ayo, dan orang Iran pun pergi. Begitulah. Bloomberg menulis bahwa Vladimir Putin tidak berencana memberikan dukungan signifikan kepada rezim Ayatollah di Iran yang sedang menghadapi gelombang protes nasional dan ancaman inflasi militer. Menurut Bloomberg yang mengutip sumber, Kremlin kemungkinan hanya akan menyatakan dukungan publik kepada Iran yang baru tahun lalu menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang berlaku sejak Oktober. Vladimir Putin telah 2 kali dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ia tidak peduli pada sekutu lamanya. Desember 2024 rezim Bashar Adamov tumbang. Pada awal Januari 2026 Nicolas Maduro ditangkap, yang sebelumnya didukung Moskow dengan senjata dan uang menghabiskan hampir 20 miliar dolar selama 10 tahun terakhir. Selain itu, Moskow juga tidak memberikan dukungan yang signifikan kepada Iran, baik saat serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir maupun selama perang 12 hari dengan Israel pada bulan Juni 2025.
Dan sekarang, menurut sumber Bloomberg, Vladimir Putin sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Donald Trump. Dan hilangnya rezim Ayatollah di Iran bisa dianggap sebagai kerugian sampingan, tidak lebih dari itu. Di sini, saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Berlanggananlah ke kanal ini, tulis pendapat dan kesimpulan Anda tentang cerita ini di kolom komentar, dan jangan lupa dukung kanal ini dengan donasi Anda. Tentu saja, jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda, itu saja dari saya. Jaga diri Anda semuanya, sampai jumpa.